Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, setelah bab terkait wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menuju bab yang ke-30 terkait ma jaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini masyaallah ya ternyata ada apa namanya? Ada unsur kesehatannya juga. Ya, pernah mungkin sudah dibahas oleh salah satu ustadz kita yang Masya Allah, tabarakallah, ya, ini untuk kesehatan kita, ya, terutama yang untuk perut, untuk lambung, ya. Hadis yang pertama disebutkan di sini, saya bacakan saja dari sanadnya. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi, dari abihi, an Abdullah, dari Abdullah, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qissa'a birrutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan mentimun dengan rutab, dengan kurma basah, kurma setengah matang. Kemudian kita lanjutkan dari Urwah, dari Hisham bin Urwah an abihi, dari Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikh birrutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa memakan semangka dengan rutab, dengan kurma basah. Lalu hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis warrutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menggabungkan makan melon dengan rutab, yakni kurma basah. Kemudian dari hadis Aisyah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akal bitikh bi rutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan semangka dengan rutab. Di hadis yang lain, ikhwati fillah rahimakumullah, dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-bitikh bir-rutab fayaqul. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan semangka dengan rutab, kurma basah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini di antara hikmahnya, naksiru harra hada bi bardi hada wa barda hada bi harri hada. Ya, kita memecah panasnya makanan ini dengan dinginnya makanan ini, atau memecah dinginnya makanan ini dengan panasnya makanan ini. Ini supaya lambung nyaman. Jadi kurma panas dipecah dengan panasnya, atau distabilkan panasnya kurma atau rutab dengan dinginnya semangka atau melon atau mentimun, supaya lambung kita nyaman. Ya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW terbiasa makan semangka dengan kurma basah atau kurma rutab. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari segi kesehatan ternyata bagus buat lambung kita, supaya tidak panas. Ya, biasanya kalau yang punya asam lambung, ya, kalau makan sambal berlebihan kan biasanya panas. Ya, diinginkan dengan sesuatu makanan atau buah-buahan yang dingin, supaya ikhwati fillah rahimakumullah, lambung kita tidak terlalu panas, dan itu bisa menyebabkan asam lambung. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktikkan jauh-jauh hari, ya. Dikatakan di sini ikhwati fillah rahimakumullah, fayakulul rutab bil bitikh. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma basah atau kurma setengah matang rutab bil bitikh, didinginkan dengan semangka atau mentimun atau melon. Liyubrida hararatar rutabi wa halawatahu fi fammihi bil bitikh, supaya mendinginkan panasnya kurma dan manisnya kurma di mulutnya sallallahu alaihi wasallam dengan semangka, bima fihi min ma'in wa rutubah, karena semangka itu ada airnya, ya, jadi dingin. Fayatadilul ma'kal wa yahna, akhirnya
makanan itu menjadi sedang dan menenangkan buat lambung kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian anjuran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait makan makanan atau buah-buahan yang panas didinginkan dengan buah-buahan yang dingin supaya apa? Lambung kita nyaman.